عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena memang tugas kita bukan menghitung nikmat Allah, tapi tugas kita adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Tugas kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di pagi hari ini diberi nikmat oleh Allah. Di antaranya nikmat sehat. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang diberikan kesehatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Karena di saat yang bersamaan ada saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesehatan. Kita juga diberikan nikmat waktu atau usia, di mana di pagi hari ini kita yang tidak lagi diberi nikmat waktu oleh Allah alias diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling berharga dari nikmat-nikmat tadi adalah nikmat Islam, nikmat iman. Kita di pagi hari ini masih dijadikan oleh Allah, masih berstatus sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang masih menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat yang bersamaan ada orang-orang yang sudah dicabut nikmat iman, nikmat Islam dari dalam dirinya. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh, namun dia sendiri yang memang tidak lagi mengamalkan Islam dalam dirinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan jauh-jauhan. Nabi mengatakan, la hidu bil a'mali fitaran kaqita'il lailil mudlim. Bersegera kalian untuk melaksanakan amal-amal saleh, karena akan datang masa-masa fitnah yang gelap gulita, seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di mana gara-gara fitnah tersebut, harinya masih mukmin, sore harinya dia telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada juga yang sore harinya masih beriman, keesokan paginya dia telah kafir. Dia bi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia menjual demi untuk mendapatkan dunia. Maka alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini kita dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita mengingatkan tentang besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, berilah peringatan agar peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang mau mengambil manfaat. Tidak ada anugerah dari Allah yang paling besar melebihi Allah menjadikan seseorang sebagai seorang muslim. Jangan dimuliakan oleh Allah. Kalau ada renungan, kita diberikan oleh Allah hidayah Islam ini, padahal Allah tidak memberikan hidayah Islam ini bahkan kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Paman Nabi yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak Allah berikan hidayah Islam ini. Namun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah Islam. Hidayah Islam, nikmat Islam yang bahkan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi. Nabi siapa yang dimaksud? Dan Lut, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, kedua istrinya tidak diberikan hidayah. Padahal bujurnya Nabi, istrinya Nabi. Tapi kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah Islam yang bahkan tidak diberikan oleh Allah kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun merupakan ayah asuhnya siapa? Musa alaihissalam. Namun kita diberikan Islam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung yang kita patut untuk syukuri dan patut untuk kita jaga dan kita lestarikan. Kita saja kalau diberikan sesuatu yang sangat berharga, betul jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, ya jangan sampai diambil orang. Ya, karena kita tahu ini adalah sesuatu yang berharga yang sangat mahal sekali harganya. Contoh misalnya kalau Anda memiliki barang mewah, entah mobil mewah, ya atau mungkin pakaian mewah, HP mewah, pasti Anda akan jaga betul, akan Anda rawat betul, dihati-hati betul. Karena ini limited edition, tidak semua orang memilikinya, tidak semua orang bisa untuk mendapatkan barang mewah ini. Maka dia jaga, jangan sampai lecet, jangan sampai hilang. Maka demikian juga Islam bahkan harusnya lebih kita jaga daripada semua nikmat-nikmat dunia ini. Kita terus memperbaiki atau terus menjaga keislaman ini. Jangan sampai Islam kita ini hilang, jangan sampai Islam kita ini rusak. Nah, jangan dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat disayangkan, sebagian orang yang sudah diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia memandang Islam yang dia dapatkan ini sebagai sesuatu yang memalukan, sehingga dia minder berstatus sebagai seorang muslim. Itu dia minder, malu. Dianggap Islam ini adalah agama yang kuno, agama yang sudah ketinggalan zaman, agama yang kolot, terpukau dengan agama-agama lain di luar Islam, terpukau dengan orang-orang di luar Islam. Ngelihat orang kafir kok kayaknya keren, ngelihat orang kafir kok kayaknya orang, ngelihat mereka terpukau, tersilaukan, sehingga dia minder menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Apa yang terjadi? Sebagian kaum muslimin membebek kepada orang-orang kafir, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, mengikuti gaya hidup mereka, yang mengikuti cara beragama mereka. Kenapa? Karena tidak ada kebanggaan kepada Islam, karena dia malu dengan statusnya sebagai seorang muslim. Meskipun dia masih memegang Islam itu, namun tidak ada kebanggaan dalam dirinya. Ini sekali lagi disebabkan karena dia nggak tahu apa sih keistimewaan Islam ini yang harus dibanggakan. Apa kelebihan Islam yang harus dibanggakan, yang menjadikan dia akhirnya bangga dengan Islam itu dia nggak tahu. Maka di kesempatan yang baik ini kita ingin sedikit untuk mempelajari mazaya al-Islam, di antara keistimewaan agama Islam yang menjadikan kita bangga menjadi seorang muslim, bangga menjadi seorang mukmin dan berpegang teguh dengan keislaman itu sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya berikan ibarat atau analogi, dan ini kita alami, di mana kita pernah mendapati ada kawan kita itu diberikan jam tangan dari luar negeri. Jam tangan itu dia diberikan oleh jam tangan dari luar negeri, tapi dia lihat modelnya biasa-biasa saja, dan dia berkata ini jam tangan paling jam tangan murah, paling beli dia merah harga berapa. Ketika dia menganggap barangnya itu adalah barang murah, maka dia letakkan. Dia tak pernah pakai jam tangan itu karena malu, jam tangan murah. Maka dia letakkan ditaruh di sembarang tempat itu, dibikin mainan sama anak kecil, sama adiknya dia. Suatu saat ada temannya dia yang memang tahu jam tangan ini. Ketika itu dia lihat, itu jam tangan dapat dari mana kok? Iya, ini ada keluarga oleh kasih saya jam tangan ini. Kok ditaruh di bawah ini? Memang kenapa tadi? Kok nggak tahu berapa harganya jam tangan ini? Dilihatkan sama dia di Google sekitar 20 juta berapa kalau dikurskan. Maka sejak saat itu dia diberitahu kalau jam tangannya ini jam tangan yang mahal. Berubah nggak sikapnya dia sama jam tangannya ini? Berubah sikapnya. Dia tidak lagi menganggap itu barang yang murahan, tapi dia sudah berubah. Dia anggap itu barang yang sangat mahal sekali, dan dia ambil dari bawah, dia jaga. Tidak pernah lagi dia taruh di sembarang tempat. Nah,
Bahkan adik-adiknya anak kecil kalau mau minjem nggak boleh. Mereka mengetahui betapa istimewanya Islam yang Allah berikan kepada dia, tentu dia akan bangga menjadi seorang muslim. Dia akan tampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Bahkan di hadapan orang-orang kafir, dia tidak malu menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Allah SWT mengatakan di dalam surat Ali Imran, perintah untuk kita bangga menampakkan diri sebagai seorang muslim di hadapan orang-orang kafir. Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakan, wahai orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alu, kemarilah kalian untuk kita sepakat di atas kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Apa itu kesepakatannya? Allah na'budu illallah. Mari kita sama-sama tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian kita mengambil roh-roh lain, sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, fa in tawallaw, apabila mereka enggan berpaling ketika diajak masuk Islam, diajak untuk bertauhid kepada Allah, mereka berpaling, faqulu, maka ucapkan wahai kaum muslimin, ishhadu bi anna muslimun. Wahai orang-orang kafir, persaksikanlah bahwasanya kami adalah muslimun, kami adalah umat Islam, kami adalah kaum muslimin. Ya, saksikanlah kami adalah kaum muslimin, bangga dengan jati dirinya sebagai seorang muslim di hadapan orang-orang kafir, tidak malu dengan keislaman. Apapun yang diucapkan oleh mereka, entah dianggap ketinggalan zaman atau dianggap kolot, ya dianggap Islam ini agama yang primitif, dianggap agama yang bukan malah mengajak umatnya mundur ke belakang, terserah. Yang penting Islam yang Allah turunkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW, inilah Islam yang kita banggakan, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah Islam. Jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan Islam yang membuat seorang muslim harusnya bangga dengan keislamannya adalah, yaitu yang pertama, Islam adalah agama satu-satunya yang hak, agama satu-satunya yang benar, satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Islam, bagaimanapun dia, entah sebaik apapun agama tersebut, tapi kalau bukan Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengantarkan pemeluknya ke dalam surga. Hanya Islam satu-satunya yang mengantarkan pemeluknya ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Inna dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah adalah Islam. Di ayat selanjutnya masih di surat Ali Imran, Allah mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Maka di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi, alias tidak akan masuk surga, masuk neraka. Nabi SAW juga mengatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang manusia pun setelah diutusnya aku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, dia sudah mendengar tentang dakwahku, sudah sampai Islam kepadanya, namun ternyata dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan Islam yang aku bawa ini, kecuali orang seperti ini min ashabinar,
pasti termasuk di antara penghuni neraka, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada namanya semua agama sama, semua agama benar, tidak. Ya, kita meyakini Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam adalah agama yang batil. Selain Islam adalah agama yang keliru, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu didudukkan apa itu Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Ushul Tsalatsah mengatakan al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bil-tha'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, pasrah, berserah diri kepada Allah dengan cara kita tidak menyembah selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang Dia tidak memiliki sekutu. Wal inqiyadu lahu bi-tha'ah. Islam itu adalah tunduk dengan mentaati aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasy-syirki wa ahli. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Tidak ikut andil sedikit pun dalam perbuatan syirik, perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini para jemaah, maka di antara keistimewaan Islam juga bahwasanya al-Islam huwa dinul anbiya. Islam itu adalah agamanya semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah membawa agama Islam. Jadi ada ceritanya seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya Nabi Musa itu diutus mengajarkan agama Yahudi. Taurat itu diturunkan, ya, isinya adalah untuk mengajarkan kepada manusia agama Yahudi. Nabi Isa diturunkan untuk mengajarkan agama Nasrani. Ya, Injil itu diturunkan untuk mengajarkan agama Nasrani. Ini ucapannya batil. Nabi Musa diajarkan atau diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam. Apa arti Islam tadi? Bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan Islam. Islam yang dimaksud adalah berserah diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Maka semua nabi dan rasul mengajarkan Islam. Tidak ada mengajarkan agama-agama lain selain Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa rasul ini? Dakwahnya an ya'budullah. Rasul ini mengatakan kepada kaumnya, an ya'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhkan diri kalian dari taghut, segala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa misalnya tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya, menjadikan dirinya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengaku dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa menyeru manusia untuk beribadah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih Isa bin Maryam mengatakan, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israil, ini dakwahnya Nabi Isa. Islam, wahai bani Israil, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dengan dia beribadah kepada selain Allah, maka tempatnya di neraka.
Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya di neraka. Maka masyarakat muslimin, semua nabi dan rasul agamanya Islam, dan kita juga agamanya Islam. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan kita, sangat kita gembira dengan hal tersebut, di mana agama yang Allah jadikan kita di atasnya ini, itu juga agama yang sama yang dianut oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sejak Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Islam ini yang kita anut itulah agama mereka. Kemudian tadi dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Islam itu artinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai sebuah aturan, sebagai sebuah syariat. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatur bagaimana urusan beribadah kepadanya, tapi Islam sebagai sebuah agama itu mengatur semua aspek-aspek kehidupan manusia. Ini di antara keistimewaan Islam juga, yaitu Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna, yang mengatur semua urusan kehidupan manusia. Ada aturan-aturannya di dalam Islam, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semua ada syariatnya, ada aturannya di dalam Islam. Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau Anda buka tafsirnya tentang ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi ummah. Ayat ini merupakan nikmat yang akbar, yang terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu tatkala Allah menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna untuk pemeluknya. Fala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyyin, maka kaum muslimin umat Islam tidak lagi membutuhkan nabi lain selain nabi mereka sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wala ila dinin ghaira dinin, umat Islam tidak membutuhkan syariat agama lain selain agama mereka sendiri, yaitu agama Islam. Gak perlu impor jemaah, gak perlu ambil dari agama luar kemudian diislamisasi. Ya, kalau sepak bola ada naturalisasi. Dalam Islam ada islamisasi. Hah? Kok masih ragu? Gak ada islamisasi. Ya, dari luar, agama luar kita kok uang dulu. Kita ini umat Islam nggak punya seperti mereka. Gimana kalau kita bikin juga seperti mereka, tapi dibungkus dengan bungkus Islam, diimpor dari agama luar? Ya. Assalamualaikum. Adinda. Hai sini. Ini kelihatan kok Un. Walaupun jauh kelihatan kok Un. Sudah say. Sudah. Di luar juga makan ya? Bu Ridwan, Pak Ridwan. Iya.
Mohon maaf, sama-sama enak Pak, Masya Allah luar biasa Pak. Tapi buat ibu-ibu kebanyakan nasi, Masya Allah buat ibu. Iya rata-rata sih yang. Kalau bapak cukup, bapak tapi sudah alhamdulillah bersyukurillah. Gak dikasih masih kritik ya Bu ya. Kok jepel di situ? Jepel di situ. Embo. Alah kanyang kata ngerti Bu bahasa Padang. Alah kanyang. Alah balabiah saya bilang gitu. Nasinya kebanyakan saya bilang. Balabiah. Oh ini ahlinya. Saya yang artikan ya. Ini kalau bahasa Jawa terus. Monggo. Hati-hati ya Bu Yuli. Hati-hati Bu Yuli. Salam buat semua.